Peluru-peluru apa yang kalau ditembakkan malah belok kayak kelakuan lu? Jawabannya adalah peluru yang tersesat dari jalan yang lurus. Ini adalah Sloan, seorang aki-aki yang menjadi ketua di sebuah grup para pembunuh. Tapi bukan sembarang pembunuh. Sloan ini mengajarkan para anggotanya agar bisa menembakkan peluru dengan jalur melengkung. Kirain cuma bola doang yang bisa belok, namun ada yang aneh, yaitu target pembunuhan mereka ditentukan oleh sebuah mesin tenun, yang mana setiap serat kain yang amburadul maka akan ditulis kode dan diuraikan jadi sebuah nama. Kayaknya agak koslet otak mereka. Mau heran, tapi orangnya beneran ada. Lalu nasib orang yang namanya ditulis itu gimana? Ya elah pakai nanya. Ya langsung dikirimin pelor menukik lah. Ini kesannya kayak pembunuhan secara acak sih. Namun Sloan menyebutnya sebagai korban takdir. Namun lama-lama Sloan malah melakukan hal curang. Ia memanipulasi kodenya agar muncul nama target sesuai siapa yang diinginkannya. Mungkin orang yang ngutang gak bayar-bayar langsung dijadiin target kali ya. Namun hal itu diketahui oleh Cross, anak buah Sloan yang paling hebat. Ia lalu berbalik melawan Sloan dan para kabilahnya. Karena Cross sangat GG wepret, satu persatu anak buah Sloan meninggoy. Ini tentu tak bisa dimaafkan. Saat itu, Sloan baru ingat kalau Cross punya seorang anak bernama Wesley. Wesley ini sebatang kara, ibunya sudah wafat dan ia tak mengenali siapa ayahnya. Karena semenjak borojol ke dunia, bapaknya sudah jadi Bang Toyib. Ya meskipun tanpa sepengetahuan Wesley, Cross selalu mengawasinya diam-diam karena itu adalah bagian dari resiko pekerjaannya. Sloan lalu menyuruh Fox untuk membawa Wesley kepadanya. Sungguh bijak ya ini aki-aki, mancing pria mah cukup pakai cewek. Setelah datang, Sloan lalu memperkenalkan diri kalau mereka adalah perkumpulan pembunuh yang disebut grup Bedil Hurung. Sloan bilang kalau ayah Wesley yang Bang Toyib itu adalah anggota mereka. Ayahnya terpaksa meninggalkan Wesley karena resiko pekerjaannya sebagai pembunuh. Namun beberapa hari yang lalu, ayah Wesley dibeledor oleh Cross dan meninggoy. Sloan terus menyebarkan berita bohong. Ia ingin mencuci otak Wesley kalau Cross sudah membunuh ayahnya. Harusnya sih pakai rinso ya biar otaknya jadi wangi. Karena hal itu, Wesley yang seorang akuntan ini lalu memutuskan bergabung dan ingin membalaskan dendam ayahnya. Sloan lalu menyuruh anak buahnya untuk melatih Wesley. Namun pelatihannya tak mudah, mulai dari ditengel, digebuk sampai ngadu seket-seketan peso. Pokoknya mah segala hal yang menyakitkan. Dan tentu saja latihan terakhir adalah membelokkan peluru. Walaupun terasa sangat mustahil, tapi pada akhirnya ia bisa melakukannya dengan sedikit bantuan dari si doi. Tentu saja hal ini membuat Sloan senang, karena Wesley sudah lolos kualifikasi untuk bisa membunuh Cross. Terus kenapa harus Wesley? Kenapa bukan yang lain coba? Ya soalnya cuma Wesley satu-satunya yang tak akan bisa Cross bunuh. Karena sebang toyib-toyibnya si Cross, ia pasti tak akan tega menyakiti anaknya sendiri. Ketika Wesley akan mencari Cross, Sloan lalu menyuruh Fox untuk membunuh Wesley. Sebab namanya muncul di mesin tenun. Tapi sebenarnya itu target palsu yang Sloan buat. Licik juga ya ini orang. Beberapa jam kemudian, Fox pulang dengan wajah yang agak caludih. Ia bilang kalau Cross sudah meninggoy dan siap-siap dangdutan untuk merayakannya. Namun sayangnya si Wesley berhasil melarikan diri. Lalu beberapa hari kemudian, Wesley datang untuk membalas dendam. Ia sudah tahu kalau Cross adalah ayahnya setelah bertemu dengan pria ini yang merupakan rekan kerjanya Cross. Sloan sudah menduga ini akan terjadi dan ia mah tetap santuy wae lah.
Lalu seluruh bangunan dipenuhi tikus kemudian bitu begitu saja. Setelah kejadian itu, yang tersisa cuma Sloan dan beberapa orang termasuk Fox. Lalu Wesley bilang kalau Sloan sudah menipu para anggotanya. Dia memanipulasi target pembunuhannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan tukang nagihan listrik pun ikut ditargetkan. Wesley tahu semua ini dari catatan yang ia temukan di rumah Cross. Sloan pun mengakuinya. Ia juga bilang kalau semua anak buahnya harusnya sudah meninggoy sebab sudah tercantum di mesin tenun. Namun Sloan berbaik hati menyembunyikannya agar anak buahnya bisa tetap hidup. Lalu Sloan pergi dan memberikan dua pilihan: bundir sesuai takdir dari mesin tenun atau bunuh si kutu kupret ketua X-Men ini. Lalu tiba-tiba Fox menembak semua anak buah Sloan termasuk dirinya. Wanita itu lebih memilih pilihan pertama. Keesokannya Sloan mendatangi tempat kerja Wesley. Ia sangat yakin kalau bocah ini akan kembali bekerja menjadi akuntan. Namun ternyata ini jebakan. Lalu tiba-tiba beledor. Puff Sloan pun timid. Nah, itu dia Puff dari Sloan. Perbuatan jahat memang selalu ada balasannya, bahkan untuk si Bang Toyib sekalipun.